Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembagian hadis. Pembagian hadis yang ditinjau dari segi persambungan sanad ada hadis muttasil dan hadis munqati. Hadis muttasil, sebuah hadis yang bisa dikatakan sahih jika memenuhi 5 syarat. Salah satunya adalah ittihasul sanad, yakni sanadnya harus bersambung. An-Nawawi mengutip pendapat Ibnu Majah salah bahwa muttasil adalah hadis yang sanadnya bersambung, baik itu marfu sampai Rasulullah SAW atau mauquf sampai sahabat saja. Hadis munqati adalah merupakan hadis yang mengalami keterputusan sanad pada salah satu bagiannya, baik di awal, tengah maupun akhir sanad. Keterputusan ini menandakan adanya cacat seperti zahir, lahiriah dalam rantai perawi yang menyebabkan hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah yang kuat dalam penetapan hukum Islam. Hadis yang ditinjau dari segi kuantitas sanad ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang secara adat tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Dalam pembagiannya hadis mutawatir terbagi menjadi 2, ada mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau 2 orang atau lebih. Akan tetapi perawinya belum sampai untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Dari segi klasifikasi hadis ahad, para ulama hadis membagi menjadi 3, yakni hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Ada hadis yang ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Di dalamnya ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Ya, hadis sahih ini adalah hadis yang dianggap kuat dan terpercaya karena mereka memiliki rantai perawi yang sahih dan matan yang tidak mengandung kontradiksi atau kejanggalan. Hadis hasan yaitu hadis yang masih dapat diterima dan dijadikan pedoman meskipun tidak sekuat hadis sahih. Rantai sanadnya tergolong baik, namun terdapat sedikit kelemahan atau ketidakpastian pada mutunya sehingga tingkatan keautentikannya berbeda, satu tingkat di bawah hadis sahih. Hadis dhaif atau hadis yang lemah. Hadis ini memiliki kelemahan dalam sanad atau matanya akibat adanya cacat. Hadis jenis ini tidak dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam penetapan ajaran dan hukum agama Islam. Hadis maudhu atau hadis palsu, yaitu hadis yang sengaja direkayasa dan tidak memiliki sumber yang sah dari ajaran Islam. Oleh karena itu, hadis seperti ini harus ditolak dan dijauhi agar tidak menyesatkan umat dalam memahami ajaran agama. Dan yang terakhir ada hadis yang ditinjau dari penisbatan dan pembicaraannya. Di dalamnya ini ada hadis marfu, maktub. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun persetujuan. Meskipun sanadnya tidak selalu bersambung, hadis marfu dapat berstatus sahih, hasan atau dhaif tergantung kualitas sanad dan matanya. Hadis marfu yang sahih dan hasan dapat dijadikan hujjah atau dasar hukum, sedangkan dhaif hanya dapat digunakan dalam konteks keutamaan amal. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun lainnya, tanpa melihat apakah sanadnya bersambung atau terputus. Istilah ini juga bisa digunakan untuk riwayat dari selain sahabat dengan tambahan keterangan khusus. Hadis mauquf dapat berstatus sahih, hasan, atau dhaif tergantung pada kualitas sanad dan perawinya. Dan juga ada hadis maktub, hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi setelahnya berupa perkataan atau perbuatan mereka. Berbeda dengan hadis munqati, hadis maktub ini berkaitan dengan isi atau matan, sedangkan munqati berkaitan dengan sanad yang terputus. Jadi hadis
maktub merupakan ucapan atau tindakan tabi'in, bukan sabda Nabi. Untuk menilai keabsahan dan kekuatan hukumnya, hadis diklasifikasikan berdasarkan persambungan sanad, jumlah perawi, kualitas sanad dan matan, serta penisbatan kepada perawi. Pemahaman klasifikasi penting agar umat Islam dapat membedakan hadis yang sahih dan layak dijadikan dasar hukum dari hadis yang lemah atau tidak dapat dijadikan hujah. Terima kasih, sekian yang dapat saya